Kembali berjumpa dengan Mang Peci. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Pak Yunisa Rahman, Kepala Inspektorat Kabupaten Lahat. Apa kabar Pak Yunisa? Siap, alhamdulillah, sehat. Ya. Langsung ke masalah Pak Yunisa. Siap. Banyak pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4 yang tidak memahami apa itu pengertian hak mandatori. Padahal ini suatu kewenangan luas bagi inspektorat. Silakan. Terima kasih, Ya. Pak Ali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terkait dengan mandatori ini kita berawal dari Jakwas Ya. tanggal 6 April 2020 di Permendagri nomor 23 tahun 2020. Ya. Di sana ada 6 item ya, tugas dan fungsi inspektorat secara garis besar. Ya. Yang pertama itu ada pembinaan, Ya. pembinaan sifatnya secara umum. Itu ada 17 item. Sudah itu pembinaan teknis terkait dengan diklat, baik substansi, kompetensi maupun diklat kebijakan. Ya, ya. Itu ada 13 item. Dan itu termasuk bidang penelitian dan pengembangan dalam hal pemeriksaan hal-hal yang perlu kita kembangkan ataupun yang harus kita sesuaikan dengan situasi kondisi. Yang keempat itu ada fokus pengawasan umum. Fokus pengawasan umum ini ada 27 macam. Saking kebanyaknya kadang-kadang banyak hal-hal yang tidak tercover. Itu luas ya tugas. Sangat luas. Sangat luas ya. Terus yang kelimanya itu ada fokus bidang pengawasan perangkat pemerintah daerah. Itu salah satu contohnya adalah pemeriksaan investigatif. Ya. Itu salah satu bentuk fokus pengawasan perangkat daerah. Dan itu penjatuhan sanksi. Ya. Dan termasuk penghitungan kerugian daerah ataupun kerugian negara. Selanjutnya ada pengawasan yang bersifat nasional. Pengawasan bersifat nasional ini antara lain tindak lanjut kerjasama dengan APH, Ya. terus operasional saber pungli, terus ada PPRG dan yang lain-lain. Itu cukup banyak, termasuk peningkatan kapabilitas aku. Dan yang ditanyakan tadi terkait mandatori, Ya, yang mandatori ini adalah merupakan amanah atau perintah oleh baik oleh Kemendagri, BPK, BPKP, KPK ataupun yang lain yang sifatnya harus dilaksanakan, ya. harus ditindaklanjuti mau tidak mau sesuai dengan ketentuan yang mereka yang menyerahkan amanat itu. Karena setiap penyerahan amanat itu ada bentuk aturan yang harus dipatuhi oleh inspektorat. Artinya gini, begitu hak mandatori dilemparkan ke inspektorat oleh instansi tertentu tadi, artinya inspektorat wajib melaksanakan. Wajib Ya. wajib dan harus Dan melaporkan. laporkan hal tersebut kepada atasan, pada yang memberikan amanat atau memberikan mandatori tersebut sesuai dengan Permendagri 23 tahun 2020 tersebut. Ya. Sekarang gini, apakah hak mandatori dilakukan secara tertutup atau terbuka? Ada dua. Nah, Ya. Yang secara terbuka itu cukup banyak seperti review ini baik review DAP, review LKPJ, review LKPD, review Renja, review RKA, review KUA PPAS dan kegiatan rutin yang lainnya. Juga ada masalah monitoring pengawasan anggaran. Oh gitu ya. Nah, yang termasuk yang agak secret itu ada seperti monet TLHP, Ya. tindak lanjut hasil pemeriksaan dari BPK, BPKP, Irjen ataupun IPRO. Itu yang cukup rahasia dan tidak setiap orang sesuai dengan ketentuannya itu harus diketahui. Gitu. Ya. Ya. Di samping itu juga ada tindak lanjut masalah yang lain termasuk hasil pengawasan dana desa itu juga merupakan mandatori. Oh, mandatori. Mandatori Ya, untuk ya. dana desa. Ya. Mau tak mau tinggal apakah di tahun ini yang bersangkutan harus dilakukan ATT atau sudah monet. Ya. Ya, kalau monet itu kita melihat sejauh mana yang perlu diawasi
hal-hal teknis yang masih perlu dibenahi, tapi sifat monet itu tidak mengacu pada kerugian desa ataupun kerugian daerah ataupun kerugian negara. Dengan ATT itu tindak lanjut dari hasil pemeriksaan itu adalah dapat berbentuk kerugian desa ataupun kerugian keuangan. Sekarang gini, Siap. instansi tertentu memberikan hak monitoring untuk melakukan katakanlah audit pada salah satu dinas di pemerintah Kabupaten Lahad. Instansi maksudnya? Instansi yang memberikan wewenang kan misalnya KPK atau memberikan wewenang pada Pak Inspektorat bantu periksa itu, audit itu, dinas itu. Bagaimana Inspektorat? Ada kira-kira berani? Sebagai Ini bukan masalah berani ataupun tidak berani, tapi ini masalah ketentuan. Masalah ketentuan. Sesuai dengan PP 72 tahun 2020 itu memang Inspektorat diberikan kewenangan itu. Itu ya. Ya, diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi tanpa kita meminta persetujuan dulu dari pimpinan. Independen. Karena mungkin ada sifatnya konflik kepentingan atau benturan kepentingan, Inspektorat bisa langsung melakukan pemeriksaan tersebut dengan memberikan tembusan kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Inspektor Provinsi selaku supervisornya. Nah, untuk diketahui Inspektorat Provinsi itu merupakan perpanjangan tangan dari KPK. Nah, sedangkan kepada pimpinan itu kami cukup memberikan tembusan. Tidak perlu kita harus menunggu penugasan dari pimpinan. Katanya Bapak banyak langkah-langkah baru dalam bentuk inovasi di Inspektorat ini untuk lebih mengembangkan Inspektorat ini sehingga menjadi institusi yang berbeda. Apa saja Pak inovasi yang akan Bapak sampaikan ini? Baik, inovasi yang saya laksanakan ini sebenarnya merupakan muka ataupun inti daripada Inspektorat itu sendiri. Baik atau tidaknya Inspektorat itu dimanapun berada tergantung kemampuan daripada Inspektorat melakukan pemeriksaan, khususnya dalam tanda kutip pemeriksaan investigasi ataupun pemeriksaan khusus. Memandang masalah itu, kita memiliki inovasi sesuai dengan rencana proyek perubahan saya yang saat ini sudah dirancang. Saya ini mengikuti diklat tingkat 2. Rencana saya untuk melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat itu dengan berbasis digital ataupun berbasis online. Nah ini yang ditunggu masyarakat benar-benar ini. Pengaduan dapat dilakukan secara digital dan online. Nah ini baru ini, gebrakan baru. Silakan. Terus? Terkait dengan hal itu, pada waktu saat kami melakukan kerjasama dengan BPKP kemarin, itu sudah saya launching bersama Pak Bupati terkait dengan ini. Hasil dari itu kami telah menindaklanjuti dengan beberapa kali rapat dengan Dinas Kominfo yang diwakili oleh Kabid maupun Kasihnya. Itu terakhir tadi kami akan membuat aplikasi yang memungkinkan masyarakat bisa melakukan pengaduan tanpa mesti datang ke kantor Inspektorat. Itu bisa dibuka kapan saja dan di mana saja. Siap. Itu. Tapi kita baru kemarin alhamdulillah di samping haknya kita sudah siapkan dulu SOP-nya dulu. SOP-nya itu berupa aturan. Aturan ini alhamdulillah kemarin pada hari Jumat berupa Pergub itu sudah terbit, sudah disetujui oleh Inspektor Provinsi, oleh Gubernur. Tinggal nanti kita tindak lanjuti untuk penandatangan di Bupati. Jadi SOP-nya sudah kita siapkan, baru haknya nanti akan kita segera susulkan. Mudah-mudahan sampai dengan Oktober ini kita sudah bisa aplikasi sederhana dulu untuk sebagai uji coba dari beberapa instansi, 3 atau 4 instansi untuk melakukan uji coba pelaporan penanganan berbasis digital itu. Bapak optimis dengan aplikasi berbasis digital ini nanti akan lebih memudahkan, tapi akan muncul berbagai macam pengaduan dan menambah pekerjaan Bapak. Siap. Kita harus optimis, Pak. Demi masyarakat, demi pimpinan, karena bagaimanapun pemerintahan saat ini mengedepankan
teknologi mengedepankan trust atau kepercayaan yang tentunya bisa diperoleh oleh masyarakat dengan kita membuat aplikasi tersebut. Ya. Kalaupun memang itu bakal banyak pengaduan, itu merupakan suatu keharusan, Pak. Tapi kita, seperti saya sampaikan tadi, kita ada stoknya. Jadi tidak setiap pengaduan itu langsung kita tindak lanjut, tapi ada prosedur SOP. Jadi yang bisa tidak lanjuti apabila sudah ada dua bukti yang meyakinkan itu tentu bisa kita tidak lanjuti. Demikian. Cukup, Pak. Nah, jadi demikian saudara apa yang disampaikan oleh Bapak Yunisar Rahman selaku Kepala Inspektorat pada hari ini. Ada dua sisi yang kami bahas. Pertama, hak monitoring yang diberikan kewenangan luas pada Inspektorat, artinya Inspektorat dapat melakukan investigasi tertutup dan terbuka. Kemudian ada pengembangan baru yang disampaikan Pak Rahman sebagai bentuk program yang mungkin baru ini dilaksanakan ya untuk aplikasi pengaduan untuk masyarakat. Jadi masyarakat tinggal buka aplikasi, apa yang disampaikan silakan, nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak Inspektorat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada konten-konten menarik berikutnya. Badi Channel akan tetap selalu mendukung program pemerintah.